Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Praitno, NPM 2012-0184 dari Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan menceritakan kembali dari bahan bacaan saya guna melengkapi tugas kemampuan berbahasa Indonesia. Bahan simakan yang saya gunakan adalah Ketika Cinta Bertasbih. Abdullah Khairul Asyam, pemuda tampan dan cerdas dari sebuah desa di Jawa Tengah. Dari kecil, Asyam sudah terlihat sebagai anak yang baik budi pekertinya. Atas usaha dan kegigihannya dalam belajar, Asyam pun dapat melanjutkan belajarnya di Al-Azhar Kairo. Selepas menamatkan aliyah di desanya, baru setahun di Kairo, sekaligus mendapatkan predikat peraih Jayyid Jiddan atau lulus dengan sempurna. Ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak pertama, mau tidak mau ia harus membagi waktunya untuk belajar dan menafkahi keluarganya. Dikarenakan adiknya masih kecil-kecil, sementara itu dia sendiri harus menyelesaikan tugasnya sebagai orang yang sedang belajar di negeri orang. Akhirnya dia berinisiatif atau berpikir untuk berusaha di negeri orang dengan menjual tempe dan bakso. Kemudian tempe dan bakso itu dia pasarkan di KBRI Kairo. Berkat keahlian dan keuletan memasaknya, Asyam menjadi populer dan dekat dengan kalangan staf KBRI Kairo. Tapi hal itu berimbas pada kuliahnya karena dia harus menafkahi keluarganya. Sudah 9 tahun berlalu, Asyam belum saja menyelesaikan kuliah di sana. Seringnya Asyam mendapatkan job di Kairo atau di KBRI Kairo. Akhirnya Asyam dipertemukan dengan seorang gadis yang cantik, cerdas. Gadis itu bernama Eliana Pramesti Alam. Eliana adalah lulusan EHES Prancis yang melanjutkan S2-nya di American University in Cairo. Selain cerdas, Eliana juga terkenal di kalangan mahasiswa dan kecantikannya. Ia bahkan pernah diminta untuk main di salah satu film produksi atau menjadi aktor di salah satu film produksi Hollywood, juga untuk film layar lebar. Segudang prestasi dan juga kecantikan Eliana membuat Asyam menaruh hati pada Eliana. Tetapi Asyam urungkan rasa tersebut guna selain sifat dan kehidupannya yang sedikit bertolak belakang dengan Eliana, dan juga karena nasihat dari Pak Ali sebagai supir KBRI yang sangat dekat dengan keluarga Eliana. Apa yang dikatakan Pak Ali untuk Asyam itu sangat terngiang-ngiang di kepalanya, bahwasanya ada seorang gadis yang lebih cocok untuk Asyam daripada Eliana. Asyam disarankan untuk buru-buru melamarnya, seorang mahasiswa cantik yang tak kalah cerdasnya dengan Eliana. Dia bernama Ana Al-Tafunisa, S1 dari Kuliyatul Banat di Alexandria dan sedang mengambil S2 di Kuliyatul Banat Al-Azhar. Gadis tersebut juga tidak hanya sekedar belajar, namun juga menguasai beberapa bahasa, antara lain bahasa Inggris, bahasa Arab, dan Mandarin. Menurut Pak Ali, kelebihan Ana dari Eliana itu bahwasanya Ana memakai jilbab dan soleha. Bapaknya seorang kiai pesantren yang bernama Kiai Lutfi Hakim. Ada keinginan Asyam untuk melamar Ana walaupun ia belum pernah bertemu dengan Ana ataupun melihatnya Ana. Karena tidak punya biaya untuk pulang ke Indonesia, Pak Ali menyarankan
agar Azam melamar lewat pamannya yang ada di Kairo, yaitu Ustadz Mujab. Di mana Azam sudah sangat mengenal Ustadz itu. Dengan niat penuh dia pun datang ke Ustadz Mujab untuk melamar anak Al-Taufunisa. Tapi ternyata lamaran itu ditolak karena atas dasar status. Karena Azam S1 di Kairo yang tidak juga diselesaikan, dan juga selain itu Azam juga jualan tempe dan bakso. Akhirnya Ana pun menolak lamaran tersebut. Ana pun ternyata sudah dilamar oleh seseorang yang dulunya itu sebagai temannya Azam. Pemuda itu bernama Furqon. Pun adalah sahabat sekaligus mahasiswa dari keluarga kaya yang juga cerdas, di mana dalam waktu singkat ini dia akan menyelesaikan kuliah S2-nya di universitasnya. Kemudian Furqon itu mendapat musibah yang sangat menghancurkan hidupnya. Hal tersebut membuat menghadapi dilema antara ia harus tetap menikahi anak yang telah dilamarnya, tetapi itu juga sekaligus menghancurkan hidup Ana. Sementara itu Ayatul Husna, adik Azam yang sering mengirim berita dari kampung, membawa kabar yang cukup meringankan hati Azam, agar Azam tidak perlu lagi mengirim uang ke kampung halamannya atau mengirimkan uang ke adik-adiknya, dan lebih berkonsentrasi untuk belajarnya. Karena selain Husna telah lulus kuliah di UNS dan juga dia sudah menjadi psikolog, keahlian Husna dalam menulis sudah membuahkan hasil. Husna cukup dapat membiayai kebutuhan adiknya yang mengambil program D3 serta adiknya yang bernama Sarah yang masih mondok di pesantren. Azam yang sudah sangat rindu dengan keluarganya, ia pun memutuskan untuk serius belajar agar akhirnya dia bisa lulus di universitasnya. Azam pun menempati janjinya ke keluarganya untuk kembali ke kampung dan segera menikah, memenuhi amanat ibunya. Walaupun sebenarnya masih terbesit sedikit harapan untuk tetap mendapatkan hati Ana.